Kalau Pak Helmi punya uang 1 miliar, itu dalam 3 tahun Pak Helmi taruh di bank nih, 3 tahun uang itu sebenarnya cuma setengah, sisa setengah. Berkurang setengah. Iya, se-ekstrim itu. Iya, value-nya. Value real yang bisa dibelanjakan itu berkurang Walaupun setengah. ada bunga deposito. Kalau bunga deposito ya mungkin nggak dalam 3 tahun, 5 tahun lah. Kalau di bunga deposito 5 tahun, sisa setengah. Kalau didiemin doang, itu sisa 3 tahun, sisa setengah. Jadi ketika saya tahu fakta ini, saya jadi harus cari aset yang bisa ngalahin ini. Gitu. Which is? Cuman beberapa menurut saya. Cuman beberapa. Aset itu harus punya beberapa kriteria. Satu, scarce, langka, kelangkaan. Ya, kelangkaan. Dua, Scarcity. diinginkan banyak orang. Oke. Jadi orang banyak yang saya dulu kan investor saham juga. Jadi saya tuh cita-citanya mau jadi Warren Buffett waktu umur 15 tahun. Jadi saya jualan sedotan Pak dulu. Saya bikin marketing agency juga. Jadi saya startup yang kecil atau klien-klien kecil saya service. Retainernya murah-murah dulu 10 juta sebulan, saya bantu. Uangnya semua saya taruh di pasar modal, Pak. Jadi KTP mama saya colong. Umur berapa? 15 tahun saya pertama kali pasar modal. Jadi saya udah telan tuh buku-bukunya Benjamin Graham, gurunya Buffett tuh yang segini semua saya telan tuh. Security analysis, cara bahasa fundamental, valuasi itu udah saya telan, Pak. Saya dari 15-16 tuh bikin modeling discounted cash flow segala macam. Saya terobsesi buat beli saham jadi waktu itu. Jadi mau keruk uang dari dagang nih, bukan bisnis saya sebutnya dagang waktu itu, dagang. Dagang apa lu? Itu sedotan saya pernah main, Pak. Sedotan stainless. Yang buat boba itu. Saya salah satu paling besar di Tangerang waktu itu. Masukin dari Cina, jual di sini. Saya jualan pomade, Pak. Minyak rambut. Namanya Suavecito dulu. Impor ya? Impor dari US sama dari Cina saya pernah impor. Kayak clay itu, fix clay itu yang warna abu-abu tuh saya ngimpor paling besar juga dulu di sini. Belum ada Tokped Pak, dulu masih Kaskus malah saya mainnya. Kaskus transisi ke Tokped. Jadi saya udah jualan-jualan tuh. Anak kecil lah dapat puluhan juta, rasanya udah kayak yang punya dunia Pak gitu. Jadi benar-benar masih 16 tahun gitu. Tapi mama saya udah bingung nih kerjanya kok udah agak aneh. Tiap hari bolak-balik ke JNE saya kan. Nganter-nganter barang. Nah dari situ saya kumpul modal. Sendiri ya? Antar sendiri. Iya, terus. Antar sendiri. Jadi pulang sekolah baru nganter. Jadi capek banget kadang tuh. Iya. Itu semua uangnya saya tabung, saya belikan saham Pak. Waktu saya pertama saya beli Barito Pacific sama BCA, BRPT sama BCA. Siapa yang ngajarin harus milih dua itu? Itu waktu itu belum terlalu pintar sih Pak. Jadi saya belajar dari Warren Buffett, Peter Lynch juga saya belajar. Cari perusahaan yang kira-kira saya bisa mengerti. Kayak saya biasanya saya ngerasa, oh saya bisa mengerti. Saya tinggal lihat kreditnya, dia salurkan kemana aja. Oh ini ada konsumer, ini ada ini. Saya lihat, oh net interest margin berapa. Saya rasa saya bisa mengerti tentang bank. Jadi saya pilih yang saya bisa mengerti. BRPT juga simpel, waktu itu perusahaan petrokimia. I can understand the business. Jadi saya beli dua itu. Kebetulan hoki Pak, 2015 kalau teman-teman tahu pasar saham tuh waktu itu lagi agak turun Pak Indonesia. Jadi saya tuh masuk, ya sebenarnya waktu itu beli apa aja sih Pak, nggak harus dua itu juga itu naik semua. Sampai 2019 tuh naik semua. Nah, saya riding the wave tuh. Terus 2016-2017 saya mulai kenal kripto, saya belajar juga. Dia